Halo sobat-sobat dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-47. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Tetap sehat, semangat, be happy. Kalahkan Omikron. Ada sabda bijak, jangan jadikan obat makananmu, tapi jadikanlah makanan obatmu. Setuju? Yes. Pada episode ke-47 ini, saya akan berbagi topik damai sejahtera dan keselamatan itu dihadirkan, didatangkan, dinyatakan dalam hidup manusia. Terinspirasi dari peristiwa pencobaan Yesus oleh seorang ahli Taurat dalam perikop perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Bagaimana caranya supaya mendapatkan hidup yang kekal? Tidak mungkin seorang ahli Taurat tidak tahu tentang itu. Tapi Yesus juga tahu bahwa pertanyaan itu bukanlah berasal dari sebuah kebodohan, tapi suatu pencobaan yang ingin menjerat Yesus. Sudah pasti kehidupan kekal berdasarkan ahli Taurat adalah kerajinan, kedisiplinan rohani, ketaatan pada dalil-dalil agama yang diberlakukan secara ketat, disiplin rohani yang benar dan sebagainya. Tapi justru Yesus tidak ingin terjebak pada pertanyaan itu. Yesus hanya ingin menjawab ahli Taurat itu dari level yang berbeda. Ada satu hal yang kurang ketika seseorang merasa sangat kuat dalam pengetahuan agamanya, disiplin rohaninya, begitu menguasai dalil-dalil agama, begitu menguasai segala peraturan-peraturan keagamaan yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan yang haram, sangat dikuasainya. Tapi ada satu dimensi yang kurang, dan disitulah Yesus menjawabnya dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ketika ada seorang dari Yerikho dirampok, bukan hanya diambil hartanya, tapi orang tersebut juga mengalami penganiayaan dan terluka berat sampai sekarat. Nah, hidup kekal di mana? Hidup kekal tergantung pada sebuah sikap dan perilaku seseorang. Apa yang harus diperbuat kepada si korban supaya orang itu mengenal tentang sesamanya. Dan di dalam cerita itu digambarkan seorang imam dan seorang Lewi. Dan kita tahu bahwa imam dan orang Lewi adalah sebuah suku yang memiliki hak monopoli untuk menjadi imam dan memimpin peribadatan. Ketika mereka melihat, mereka berpikir untuk dirinya, untuk kesalehannya. Dan di situ digambarkan justru imam Lewi hanya melewati sang korban. Ingin digambarkan oleh Yesus bahwa imam Lewi adalah simbol ketertutupan, simbol dunia yang angkuh,
simbol dari manusia yang memiliki superioritas rohani, egoisme rohani, bahwa dirinya lebih penting, dirinya lebih bagus menjaga kesalehan kepada Tuhan. Salah? Tidak. Tetapi belum cukup ketika ada korban kemanusiaan yang membutuhkan jawaban dari iman orang itu. Tapi imam dan orang Lewi itu adalah simbol spiritualitas manusia yang tidak mendatangkan damai sejahtera, yang tidak menghadirkan keselamatan, yang tidak mendatangkan kerajaan Allah pada hidup manusia. Imam dan orang Lewi itu adalah manusia yang begitu saleh secara ritual, begitu suci secara ritual, tetapi ia tidak memahami arti kesalehan itu. Kesalehan, kedisiplinan ritual jauh lebih penting daripada nyawa manusia. Kesalehan pribadi jauh lebih penting daripada damai sejahtera dan kebahagiaan hidup sesamanya. Sebaliknya digambarkan orang Samaria. Orang Samaria juga adalah orang yang sangat menjaga Taurat. Tetapi bersamaan dengan itu juga orang Samaria sangat menjaga tradisi menyembah Allah-Allah menurut kepercayaan orang Samaria, ibu kota di Israel Utara pada waktu itu. Itulah sebabnya orang Samaria adalah orang yang dianggap tidak suci, orang yang dianggap sinkritisme, orang yang dianggap di luar dari kesucian ajaran. Tetapi justru Yesus menggambarkan bahwa orang Samaria yang dianggap najis, yang dianggap hina, yang dianggap periferal, yang dianggap sinkritisme, yang dianggap tidak mengenal Tuhan, justru merealisasi imannya tentang cinta kasih kepada Tuhannya melalui pertolongannya. Itulah sebabnya orang Samaria menjadi simbol keramah tamahan iman, hospitality. Maka rumah sakit memakai istilah hospital, keramah tamahan. Rumah sakit boleh saja didirikan berdasarkan iman seseorang, tapi rumah sakit tidak boleh menolak korban, tidak boleh menilai orang, melayani orang berdasarkan sukunya, agamanya, bangsanya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, dan sebagainya. Karena dia adalah hospital, ramah terhadap sang korban. Orang Samaria ini adalah orang yang memiliki hospitality, keramah tamahan iman, spiritualitas yang altruistik dan tidak egois. Sang korban bukan orang Samaria, sang korban bukan orang yang seagama, sang korban bukan orang yang menjadi anggota keluarganya. Sang korban bukanlah orang yang menguntungkan dirinya. Tapi orang Samaria itu mau datang, maka dia menjadi sebuah simbol iman yang altruistik. Spiritualitas yang menghadirkan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kerajaan Allah dalam dunia yang egois, dalam dunia yang angkuh, dalam dunia yang sombong secara rohani. Bukan justru menghakimi, tetapi justru membawa orang sadar akan makna sebuah kasih, sebuah kesalehan, sebuah cinta kepada Tuhannya. Orang Samaria adalah simbol dari cinta kasih yang melampaui batas-batas primordialisme. Dari kata primo artinya awal, jadi sesuatu yang primitif, sesuatu yang awal, tidak berarti jelek.
Tetapi yang primordialisme adalah ketika kasih hanya untuk saudaranya, kasih hanya untuk seagamanya, kasih hanya untuk sebangsanya, kasih hanya untuk sedarahnya dan sebagainya. Maka orang Samaria adalah simbol kasih yang melampaui batas-batas dan sekat-sekat primordialisme ini. Suku, bangsa, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Maka Samaria adalah simbol dari sebuah cinta yang tidak bersyarat, loving without why. Cinta adalah cinta, cinta adalah kehidupan. Maka orang Samaria itu datang kepada sang korban. Lihat teologianya Yesus di sini. Orang Samaria itu melihat sang korban dan datang kepada si korban sebagai bentuk empati, patos penderitaan manusia, bahwa penderitaan sang korban adalah penderitaanku. Maka dia empatos dan solider, menunjukkan solidaritas kepada sang korban. Dari bahasa Latin solidare artinya menjadikan nasib orang adalah nasibnya. Maka ia bergerak dengan spiritualitas yang solider dan empati, datang kepada si korban untuk melihat apa yang terjadi. Ia tidak hanya datang dan melihat sang korban, tetapi ia mengobatinya dengan minyak, dengan anggur. Anggur beralkohol adalah antiseptik untuk membersihkan luka-luka supaya ia tidak infeksi dan akan terjaga keselamatannya. Bahkan ia membalutnya luka-luka sang korban. Ia tidak berhenti mengobati dan membalutnya, tetapi menaikkan sang korban ke keledainya. Bahkan orang Samaria itu berjalan. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu yang sesungguhnya bukan menjadi tanggung jawabnya, ia sedang melakukan pengorbanan dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Ia sedang melakukan apa yang disebutnya pengosongan diri untuk orang yang lebih membutuhkannya. Ia tidak berhenti dengan menaikkan korban ke keledainya, tetapi mencarikan pemondokan supaya si korban bisa dirawat dengan baik. Si korban terlindung dari segala ancaman-ancaman kejahatan ataupun hewan ganas yang siap menerkam sang korban karena luka-lukanya. Ia tidak berhenti hanya mencari pemondokan, tetapi ia juga mencarikan tabib untuk merawatnya, memulihkannya, menyembuhkannya dan menyelamatkannya. Bayangkan, ia tidak berhenti hanya mencari tabib, tetapi juga memberikan jaminan 2 dinar untuk dibelanjakan. Ia tidak hanya berhenti hanya memberi 2 dinar, tetapi ia juga berjanji, belanjakanlah, jika kurang aku akan membayarnya dan aku akan melihat keselamatan orang ini. Inilah hidup yang dikemudikan dengan kasih surgawi yang mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan. Maka damai sejahtera, keselamatan, dan kerajaan Allah itu adalah dihadirkan, didatangkan dalam hidup manusia, dalam realitas manusia. So, sobat-sobat, perumpamaan orang Samaria yang murah hati adalah jelas
teologia Yesus, soteriologinya Yesus, ilmu tentang keselamatan yang Yesus pahami dan ajarkan kepada kita, sebuah keselamatan yang totalitas. Perumpamaan orang Samaria bukanlah realitas. Realitasnya adalah dunia yang tertutup, dunia yang angkuh, dunia yang sombong, dunia yang dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme, dunia yang tidak peduli terhadap kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Dunia yang idealis orang Samaria yang murah hati adalah dunia yang didatangkan. Dunia ideal, kerajaan Allah harus didatangkan untuk mengganti dunia yang egois. Dunia ideal adalah dunia Samaria yang murah hati, yang mencintai, mengasihi batas-batas primordial yang manusia buat supaya orang selamat, dan itu harus didatangkan. Perumpamaan orang Samaria adalah ajaran yang Yesus percaya dan Yesus nyatakan dalam kehidupannya. Dalam kata lain, sesungguhnya orang Samaria yang murah hati itu adalah Yesus. Ia yang dianggap hina, orang dari Nazaret, orang yang tidak diperhitungkan, tetapi dialah yang berkorban untuk mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan cinta kasih yang melampaui segala batas-batas yang manusia buat. Realitas hidup adalah dunia yang sombong, dunia yang angkuh, dunia yang superior, merasa diri paling suci, dunia yang merasa bahwa dirinya tidak menjadi orang yang berdosa terhadap Allah dan sesamanya, tetapi sesungguhnya dunia yang membutuhkan kerajaan Allah. So, sobat-sobat, ayo kita lanjutkan menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan keselamatan, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia kita. Dalam bahasa sekarang, gereja tidak hanya melihat dan datang kepada si korban, tetapi gereja membalut luka-luka si korban, membersihkan sang korban. Ia tidak berhenti hanya membalut dan membersihkan luka-luka sang korban, tetapi ia menaikkannya ke ambulans gereja. Ia tidak berhenti menaikkan ke ambulans gereja, tetapi ia mencari rumah sakit supaya sang korban bisa opnam. Ia tidak cukup hanya mencari tempat opnam, tetapi mencari dokter yang tepat. Mungkin ada sarafnya yang putus, mungkin ada tulangnya yang patah, mungkin paru-parunya terluka. Maka dokter yang tepatlah yang bisa menyelamatkannya. Ia tidak hanya mencarikan dokter yang tepat, tetapi gereja juga memberi jaminan depositonya supaya menjadi jaminan pembelanjaan sang korban untuk dirawat, untuk disembuhkan. Ia tidak hanya memberikan jaminan depositonya, tapi ia datang untuk melihat sang korban selamat. Merinding bulu kuduk kita mendengarkan teologi Yesus ini. Tetapi Yesus melakukan itu supaya kita mengikutinya. Oke, sobat-sobat, sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Salam sehat, salam damai, selamat untuk kita semua. Yes!